Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami, yaitu laporan pendampingan usaha tani yang terdiri dari saya, Teguh Wibowo, dan teman saya Muhammad Farul Rizal, ABD Ajis, serta Muhammad Afifut Thoibah. Berikut kami akan memaparkan hasil kinerja laporan pendampingan usaha tani di Jember. Latar belakang, pertanian merupakan sektor penting dan pembangunan ekonomi Indonesia, terutama sebagian sumber menghidupkan masyarakat desa. Padi menjadi komoditas utama penopang ketahanan pangan nasional. Namun, banyak petani yang masih kurang memahami manajemen keuangan, khususnya pencatatan dan pelaporannya, yang berdampak pada ketidaktahuan terhadap kondisi usaha mereka dan menurunnya efisiensi produksi. Pendampingan usaha tani menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman petani dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis. Di Desa Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagian besar petani masih mengelola usaha secara tradisional. Karena itu, pendampingan diberikan kepada petani memiliki lahan 0,25 hektar agar mampu mencatat biaya dan hasil panen serta menyusun dalam laporan keuangan sederhana. Kegiatan ini diharapkan menjadi peningkatan kapasitas manajerial petani yang berkelanjutan. Rumusan masalah. Tujuan dari kegiatan pendampingan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih kontekstual kepada petani tentang penyusunan laporan keuangan dalam usaha tani. Laporan ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, yaitu bagaimana kondisi laporan keuangan sebelum dan sesudah pendampingan, dan unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam laporan keuangan usaha tani, serta apa manfaat nyata dari laporan tersebut bagi pengambilan keputusan petani dengan mengetahui jawaban dari rumusan masalah ini. Diharapkan petani dapat lebih mandiri dan rasional dalam mengelola usaha taninya. Mungkin akan dilanjutkan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Fahrul. Gambaran usaha dan identifikasi produk usaha tani yang menjadi objek pendampingan ini dimiliki oleh Bapak Sugiman, berlokasi di Desa Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Beliau mengelola lahan seluas 0,25 hektar dengan sistem budidaya tradisional. Komoditas utama yang dibudidayakan adalah padi varietas Imper 42 yang telah adaptif terhadap agrokosistem lokal. Produk utama yang dihasilkan adalah gabah kering panen atau GKP yang dijual langsung kepada tenggulak tanpa proses pengolahan lebih lanjut. Karena tidak adanya pengolahan pasca panen secara mandiri, maka nilai tambah produk tetap rendah dan potensi keuntungan belum dimaksimalkan. Faktor-faktor usaha tani. 1. Lahan sawah seluas 0,25 hektar merupakan milik pribadi dengan sistem irigasi teknis. 2. Tenaga kerja. Tenaga kerja berasal dari kombinasi tenaga keluarga dan tenaga luar desa yang dibayar harian. 3. Modal sepenuhnya berasal dari dana pribadi petani tanpa dukungan kredit atau subsidi pemerintah. 4. Keahlian. Faktor keahlian manajerial petani masih terbatas pada pengalaman turun-temurun tanpa pencatatan atau pengolahan keuntungan yang rapi. Metodologi dan komponen biaya produksi. Metode penyusunan laporan keuangan yang digunakan mencakup perhitungan biaya bahan baku, biaya overhead pabrik atau BOP, biaya produksi total, penentuan harga pokok produksi atau HPP, serta penyusunan laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca keuangan. Biaya bahan baku mencakup benih,
pupuk, pestisida, serta upaya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam produksi. Biaya overhead meliputi sewa traktor, transportasi, dan konsumsi tenaga kerja. Total biaya produksi dihitung sebesar Rp 2.985.000. Semua data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan petani. Selanjutnya yaitu HPP dan laba rugi. Harga pokok produksi atau HPP merupakan indikator penting dalam menentukan efisiensi usaha tani. Dalam kegiatan ini, HPP dihitung dengan metode full costing, yaitu total biaya produksi dibagi dengan total hasil panen. Dengan hasil panen sebesar 1.800 kg dan total biaya sebesar 2.985.000, maka diperoleh HPP sebesar 1.658 per kilogram. Sementara harga jual di tingkat petani adalah sebesar 6.500 per kilogram, menunjukkan bahwa margin keuntungan kotor yang cukup tinggi, yaitu sekitar 4.842 per kilogram. Laporan laba rugi menunjukkan bahwa usaha tani padi ini menghasilkan pendapatan sebesar 11.700.000 dari penjualan gabah. Setelah dikurangi biaya produksi sebesar 2.985.000, maka diperoleh laba bersih sebesar 9.715. Laporan ini menggambarkan kinerja usaha tani selama satu siklus produksi dan menunjukkan bahwa usaha tani ini cukup efisien serta menguntungkan apabila dikelola dengan baik dan harga jual stabil. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Teguh. Laporan perubahan ekuitas dan neraca. Modal awal yang dimiliki oleh petani adalah 3 juta. Setelah memperoleh laba sebesar 9.715, maka total modal akhir menjadi 12.715.000 rupiah. Laporan neraca menunjukkan bahwa seluruh aset usaha tersendiri dari kas sebesar 12.715.000 rupiah tanpa adanya hutang atau liabilitas. Ini menunjukkan bahwa usaha tani ini dibiayai secara mandiri dan berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Meskipun penyajian neraca masih bersifat sederhana dan belum mengklasifikasikan aset secara lengkap. Pendampingan ini membuktikan bahwa dengan pencatatan yang biaya dan pencatatan yang baik, petani dapat mengetahui struktur usaha taninya secara lebih objektif. Selanjutnya, dengan HPP yang jauh lebih rendah dari harga jual, usaha tani menunjukkan efisiensi tinggi. Laporan laba rugi dan neraca memberikan gambaran bahwa usaha ini memiliki potensi pengembangan lebih lanjut jika disertai akses pasar yang lebih luas. Namun masih ditemukan beberapa kendala, yaitu berupa tidak adanya pembukuan sebelumnya dan minimnya pengetahuan petani terhadap pencatatan keuangan yang rapi. Kesimpulan dan rekomendasi. Kegiatan pendampingan ini berhasil meningkatkan kesadaran petani terhadap pentingnya laporan keuangan usaha tani. Petani mampu menyusul laporan sederhana dan memahami kinerja usahanya secara lebih baik. Namun masih diperlukan dukungan lanjutan seperti pelatihan berkelanjutan dalam penetapan usaha, penguatan akses terhadap informasi produksi dan pasar, serta digitalisasi melalui aplikasi pencatatan berbasis Android. Untuk rekomendasinya, disarankan pembentukan kelompok tani atau koperasi sebagai wadah kerjasama ekonomi untuk memperoleh keuntungan lebih besar dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.